Secara usia Anda 27 itu sudah dinyatakan dewasa. Susah ya saya menjelaskan. Susahnya apa? Pak, Bapak sendaknya Pak sebagai bawa acara jangan terlalu lembut. Pak. Apa kamu turut campur apa? Apa? Di depan saya ada calon tong. Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Anda dari mana, Cak? Di sini mewakili siapa di sini? Orang partai, Pak. Lihat aja jaketnya. Ah, ya kelihatan. Pak, caleg, Pak. Caleg, Pak. Saya boleh memperkenalkan dia? Anda aja, nggak usah nanti ya. Saya dari Racun Nikmat. Racun Nikmat itu apa? Ya nikmat aja pokoknya ini racun. Pria kaya nggak cuka nikah muda. Jadi racun nikmat, pria kaya nggak cuka nikah muda. Oke, calon tong. Silakan. Apa? Silakan. Menurut Anda nikah muda itu apa? Sesuatu untuk hidup itu melakukannya harus butuh alasan. Anda kenapa ambil meja? Saya mau duduk dengerin Anda. Saya selama ini darah tinggi. Jadi kata dokter saya nggak boleh marah-marah katanya. Jadi saya mencoba untuk tenang. Ini ada self healing. Saya melakukan yoga. Apa sih nikah muda? Nikah muda adalah nikah saat usianya masih muda. Ya iyalah. Anda sudah mulai bisa mengendalikan diri. Enggak, saya lihat. saya mengendalikan diri itu. Ya. Seseorang melakukan nikah muda pasti ada alasan. Saya punya survei, ada 4 besar nih yang menjadi kesimpulan saya. Alasan seseorang atau pasangan melakukan nikah muda. Itu yang pertama karena efektivitas, kemudian alasan biologis, alasan sosiologis, dan alasan ekonomis. Alasan efektivitas. Nikah muda itu lebih efektif supaya nanti kalau tua dia nggak perlu nikah, ya, karena muda sudah nikah. Itu lebih efektif. Ya artinya itu kenapa alasannya melakukan nikah muda, karena lebih efektif. Biar nanti tuanya nggak perlu nikah, karena kan sudah nikah waktu muda. Paham? Masa gitu aja nggak paham sih? Enggak, Anda ini berharap nggak mereka paham di sini semuanya? Saya nggak berharap paham. Saya iya. Ya tugas... sudah, Anda tidak terlalu berharap. Anda kemukakan saja. Gelas cincau. Lu ngomong aja. Gua udah bilang jangan ngajak yang lain. Ngomong aja didengerin sama orang. Enggak. Saya heran. Saya begitu mudahnya merubah bentuk diri saya. Kadang plastik abon lah. Gelas cincau lah. Saya nggak masalah disamakan dengan benda. Tapi seenggaknya tetaplah benda jangan berubah-ubah. Saya jadi bingung. Saya harus mirip gelas cincau apa ban plastik? Ya, itu bermasalah memang. Tapi kalau begitu, terserah Anda deh, ceret. Kalau gini kan jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Ya, itu alasan efektivitas. Alasan biologis. Ini terutama untuk kaum perempuan ya. Karena kita tahu wanita itu menginjak usia 50 rata-rata ya, itu kan sudah mengalami masa menopause. Iya. Tapi kan yang pause itu mennya. Terus? Ya menopause kan, men. Jadi laki-lakinya yang harus pause juga. Anda sepertinya nggak paham saya omongkan. Anda sepertinya tidak memahami apa yang saya bicarakan. Iya juga sih. Iya, saya juga sama. Dengan pertimbangan biologis yang seperti itu, wanita kenapa ada nikah muda? Karena wanita yang masih muda itu biasanya tidak tua. Dan dengan dia menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak. Lah, kalau saya lihat Pak Denny, kalau saya lihat dari sini Anda bukan seperti Hoshi LK, tapi seperti keras sakit. Apa itu? Bukan keras sakit, ini kerasukan namanya. Apa ya, keras sakti maksud saya. Oh, keras. Ini baru sampai alasan biologis. Yang ketiga adalah alasan sosiologis. Kenapa?
menikah muda? Karena ketika kita menikah muda, yang mendampingi pernikahan itu banyak. Karena teman-teman kita masih banyak. Kalau nikahnya tua, keburu teman-temannya udah mati, nggak ada yang mendampingi. Ya. Udah jangan nanya lagi ambulan Mesir Pak. Udah Pak, yang lain. Ini saya menyampaikan alasan, tapi saya berdiri pada posisi orang yang tidak setuju sebenarnya, tidak suka dengan menikah muda. Anda tuh sebenarnya tidak setuju dengan apa yang Tidak, Anda ini saya ungkapkan. lakukan survei untuk melihat alasannya. Dan alasan ini nanti bisa saya bantah dengan survei saya berikutnya. Survei Anda? Tentang resiko-risiko menikah muda. Ini adalah hal yang sulit ya. Karena yang namanya pernikahan itu adalah pilihan. Pilihan. Jadi kita tidak menyatakan bahwa pendapat kita benar, pendapat orang lain salah, itu tidak bisa berlaku secara general. Karena ada yang setuju, ada yang menolak. Maaf, Ini bentar. hal yang Pak, susah. itu ketok aja, ada yang punya rumah Iya, Pak iya. dalam. Bu! Ini orangnya kosong kayaknya nggak ada. Pak, tolong Pak dihormati dulu Pak calon tong biar. Iya, saya Silakan. dengerin saya. Saya mendengarkan. Saya itu bisa multitasking. Anda percaya? Saya bisa mendengarkan dan saya bisa melihat. Ya iyalah, semuanya juga gitu. Ini Anda mulai terpengaruh saya. Amit-amit kepengaruh Anda. Anda jangan sembarangan loh. Silakan. Dari 100 orang yang saya survei, ini masalah setuju dan menolak nikah muda ya. Iya. Dari 100 orang yang saya survei itu 80 menolak. Nikah muda. Menolak saya survei. Ngapain disebutin 100-nya? Ya karena sampel saya memang 100 orang. 80 Iya. menolak saya survei dan yang 20 setuju untuk tidak saya survei. Sama, dua-duanya tuh menolak sebenarnya. Dan sebenarnya himbauan saya sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupannya, jangan menikah kalau belum cukup umur. Apalagi nggak ada umur. Itu jangan sampai menikah. Karena apa? Resikonya luar biasa. Ini ya, Anda yang berpikiran bahwa ketika Anda menikah muda itu akan lebih enak karena nanti ketika anak-anak Anda dewasa, Anda masih terlihat Seumuran. muda, Iya, betul. bisa mempersiapkan. Itu adalah hal yang salah. Justru itu akan menyulitkan anak Anda nantinya. Sulit apanya? Di undang-undang pernikahan yang disebutkan tadi perkawinan, itu untuk nikah harus izin orang tua. Orang tua. Nah, ketika anak Anda sudah saatnya menikah dan Anda masih muda, mereka nggak bisa minta izin kepada Anda karena Anda masih muda, belum orang tua. Apa nggak menyusahkan anak? Karena izinnya harus kepada orang tua. Tapi ketika Anda masih muda, oh, betapa sulitnya anak Anda nanti. Ini Ya bukan kan? orang tua nih Pak, kayaknya orang hutan nih Pak. Ini kita harus mikirin anak loh ya. Kalau orang itu ya biar kata 16 tahun kalau dia udah punya anak, orang yang 16 tahun itu jadi orang tua namanya. Nah, kenapa nggak disebut bapak ibu lebih aman? Ya maksudnya orang tua kamu ngerti sendirilah. Ya elah, ada anggap saya ini ya. Nggak usah pakai awalan ya elah gitu langsung aja. Karena apa? Yang kita takutkan ketika kita tidak berpikir masak-masak ketika mau menikah, takutnya kita menikah bukan dengan jodoh kita yang sebenarnya. Kalau itu masih nggak masalah karena kita yang merasakan. Efeknya, kalau kita tidak menikah dengan jodoh kita, efeknya apa? Berarti jodoh kita tidak menikah dengan kita. Itu efek yang dihasilkan. Ya berarti kalau jodoh itu dia menikah, itu namanya jodoh. Hanya maksudnya kalau perjalanannya kalau dia nanti cerai berarti jodohnya yang pendek, seperti itu. Kalau bukan jodoh ya dia nggak menikah dong. Nah, Nih kan Lah apalah apa? Kebiasaan. Lah iya. jadi kalau saat Anda sudah menikah, sudah punya keluarga, Iya. apalagi punya anak, dan Anda belum punya kemampuan berpikir yang matang, ini resikonya luar biasa. Karena mohon maaf, kenapa saya menolak pernikahan muda? Iya. Karena dulu saya melakukan ini. Oh Anda nikah muda? Enggak, Loh katanya kenapa? enggak tua waktu saya menikah, masih muda dulu. Iya maksudnya Anda nikah muda berarti. Iya, maksudnya ya seperti Iya itu. usia berapa Anda menikah waktu itu? Saya waktu itu usia menikah 27 tahun.
27 tahun ya udah cukup usia lah. Loh, tapi kan sekarang 44, mudaan 27 dong. Gimana sih Anda ini? Saya sekarang 44. Iya, tapi usia 27 itu Anda sudah disebut dewasa pada saat itu. Tidak semua orang pada usia 27 tahun itu dewasa. Tapi usia itu maksudnya secara usia yang usia yang bukan usia secara kamu cara berpandangan, bukan seperti itu. Secara usia Anda 27 itu sudah dinyatakan dewasa. Susah ya saya menjelaskan. Susahnya apa? Pak, Bapak sendaknya Pak sebagai bawa acara jangan terlalu lembut Pak. Apa kamu turut campur apa? Apa? Tegas sedikit Pak. Koro jadi domelin tuh. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur kamu udah. Ini saya masih ada waktu buat nerangkan atau enggak? Boleh. Loh kan udah tahu begitu masih boleh aja. Dia kalau nggak tuntas, ini kita nggak bisa dengar hasilnya secara keseluruhan. Hasil apa lagi Pak? Oh, Kan begitu kadang-kadang ada hasilnya. Kita harus ngebelain dia itu kenapa? Karena kadang-kadang perjalanannya mungkin buruk, tetapi di akhirnya kita bisa Nggak mempelajari. ada. Ini kalau kata mangga, pohon mangga yang banyak setannya nih Pak, nggak berbuah dia. Dia nggak berbuah, tidak menghasilkan Pak. Lalu, yang negatif lagi apa? Jadi gini, contohnya saya bicara tentang saya sendiri tadi pengalaman. Iya, 27 tahun Anda. Itu rawan pertengkaran. Kenapa? Walaupun kita sudah menahan, ini saya didik anak saya untuk menahan diri karena saya tahu saya masih muda waktu itu kan. Tapi lingkungan kadang-kadang kita tidak bisa menahan. Saya itu dalam kurun waktu 10 tahun, itu pindah rumah ada hampir 10 kali. Loh, Karena kenapa? lingkungan. Kok Anda pindah-pindah bisa? Tetangga-tetangga saya selalu ngajak berantem keluarga saya. Kalau nggak saya, istri saya diajak berantem. Kalau istri saya nggak, anak saya. Kalau nggak, mertua saya. 10 kali sampai saya pindah. Anda Dan yang pindah sama terakhir, Ya. ini saya dapat lingkungan yang alhamdulillah tenang. Tapi kita nggak betah karena sudah 2 bulan nggak ada yang ngajak berantem. Akhirnya pindah lagi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di tetangga Anda, masalahnya ada di dalam diri Anda sendiri. Itu karena apa? Karena apa? Karena menikah terlalu muda. Muda dari mana? 27 tahun. Itu kan menurut Anda sudah matang. Menurut saya, Menurut Anda apa? matang juga. Iya makanya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Menyampaikan pendapat cuma saya agak aneh aja mendengar tadi. Anda mengatakan ketika saya 27 tahun Iya. dianggap masih Anda belum dewasa. Anda merasa muda kan? Masih dianggap, Anda bilang childish. Ini kan aneh. Aneh kenapa? Loh, aneh saya dikatain seperti itu kok diem, aneh kan? Ya terserah Anda dong. Makanya. Ya nggak apa-apa, Anda diem aja, lebih bagus itu. Tapi saya akan statement ya. Iya. Kita harus belajar dari Korea Utara. Kenapa saya harus Anda belajar dari jarang Korea Utara? tahu tentang sesuatu di Korea Utara. Tapi di catatan saya, di Korea Utara itu tidak ada yang menikah usia muda. Warga negara Indonesia loh ya. Ini hebat. Iya. Kenapa di negara kita malah banyak WNI warga negara Indonesia yang menikah muda? Padahal warga negara Indonesia yang di Korea Utara nggak ada yang menikah muda. Ini buat pelajaran. Warga negara Korea Utara juga nggak ada yang nikah muda di Indonesia. Saya nggak meneliti itu, saya nggak tahu. Kalau mungkin Anda tahu silakan disampaikan. Iya, tidak penting. Ya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya bilang tadi, ini adalah pilihan. Tapi yang terlebih penting adalah tentang perencanaan. Ya kan? Ya, Karena betul. kalau ada perencanaan otomatis ada planning. Terus saya yang terakhir ya. Yang terakhir apa? Di negara kita ini ada yang namanya BKKBN. Itu yang mungkin saya anak bicarakan. muda kita sekarang sudah jarang mendengar itu. Itu yang lagunya jelas pentingnya perencanaan supaya apa yang dilakukan nanti kelahiran anak itu tepat pada waktunya. Semua serba sesuai dengan perencanaan. Ada lagunya. Jangan kawin cepat-cepat, jangan lahir saat rapat. Nah, Lu ngapain juga ngelahirin lagi rapat? lah itu lagunya. Bukan itu. Jangan nikah benar cepat-cepat. Jangan Oh, punya jangan. anak rapat-rapat. Oh, bukan maksudnya. saat rapat ya?